Baik adik-adik semua, mohon maaf saya terlambat 15 menit dari janji. Halo? Ya, baik ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jadi kita ini nanti perkenalan dulu, perkenalan tentang, kan kita mulai praktikum nih ya, tapi videonya itu sebenarnya nanti kita minta dari teman-teman dari Prabu Mule yang akan memberikan topiknya, tapi kira-kira seperti ini nanti prosesnya ya, tata laksana cedera gitu. Nah, cuman nanti kita akan demo ya, praktikumnya nanti akan ada video dan ada dalam bentuk demo. Demo itu nanti kita peragakan bagaimana menangani cedera olahraga ya, untuk mereka-mereka yang berolahraga, baik itu pada atlet maupun pada orang awam ya. Oke. Nah, sebelum kita ke demo, nanti ada pertemuan sekali lagi dengan saya, kita akan demokan bagaimana penanganan cedera itu. Sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu ilmunya dulu, cedera itu ya, bagaimana kita menangani cedera olahraganya itu ya. Oke. Nah, teman-teman semua ya. Jadi kalau kejadian olahraga untuk masyarakat biasanya informal ya, informal ya. Jadi tidak perlu persiapan yang menyelimet, tidak perlu persiapan yang detail gitu ya. Jadi kalau dia lagi jalan-jalan di taman, dia jogging, ternyata keseleo, ya udah langsung dia bawa aja ke dokter kan, seperti itu. Nah, tapi di lain itu, bagaimana kalau kota itu, misalnya kota Prabu Muli, itu dijadikan karena memang kotanya sudah hebat, kota besar seperti kayak Palembang, itu dijadikan tuan rumah ya bagi event olahraga, misalnya kayak PON. Nah, ya PON, Pekan Olahraga Nasional, atau kayak Asian Games ya. Kami kemarin Palembang Asian Games. Kebetulan saya waktu itu menjadi Director of Medical Center. Jadi untuk Asian Games Palembang, kepala rumah sakit olahraganya, kesehatan olahraganya, cedera olahraganya, itu saya, sport medicine-nya, kedokteran olahraganya saya. Nah, saya harus memanage ya. Jangan supaya Kota Palembang ini tidak malu, saya harus memanage seperti apa sih penanganan dokter-dokter atau petugas kesehatan yang harus menangani cedera olahraga ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, kita sebagai tuan rumah dalam penanganan event-event olahraga, maka biasanya kita akan membagi stafnya itu, orang-orang yang terlibat itu dalam 3 kelompok. Ya, ada yang mereka bertugas di lapangan, standby dia di pinggir lapangan. Ya, kalau kalian lihat mungkin kalau ada pertandingan sepak bola, ada petugas tukang tandu ya, angkat tandu segala macam. Nah, itu standby di lapangan. Terus selain yang standby di lapangan, ada juga dokter yang atau petugas kesehatan yang ada di dalam, dia di kayak apa namanya, tempat penanganan pertama P3K-nya. Jadi kayak UKS-nya lah ya, ada penanganan P3K-nya. Itu namanya sideline atau venue medical center. Nah, kalau kasusnya ringan, mungkin penanganannya cukup di lapangan selesai ya, dia kayak kebentur ya, itu bisa di lapangan saja. Tapi kalau kasusnya berat, itu kadang-kadang harus ke unit P3K ya, ke unit P3K, maka harus ditangani oleh dokternya, biasanya seperti itu. Tapi kalau kasusnya sangat berat lagi, bahkan bisa sampai cacat, ya patah tulang, dia
putus tendonya, maka harus dikirim ke rumah sakit atau trauma center. Jadi itulah 3 level kalau kota itu menjadi tuan rumah suatu event olahraga. Ya. Nah, apa tugas masing-masing ya? Nah, ini contoh pada saat saya bertugas Asian Games kemarin. Ya. Mohon Jadi, maaf, wih, Dr. Irfan. apa? Suaranya mute. Mohon maaf dok, enggak dokter, screen share-nya masih belum jelas dokter, mohon maaf. Oh, Iya, layarnya masih hitam dok, mohon maaf dok. oh begitu. Ini kali ya. Nah, sudah ada belum? Sudah belum? Iya, sudah dok. Sudah? Sudah jelas dok, terima kasih. Sudah ada? Sudah ya? Sudah dokter. Oke ya. Ya. Nah, ini ya udah, saya ulang lagi ya. Jadi ini tadi judul lah. Nah, ini cuma judul kok ya. Jadi yang saya cerita sekali lagi ini cuma judul. Nah, ya. Nah, ya. Jadi kan 3 level seperti saya bilang tadi ya, 3 level. Nah, ini contoh pada saat dulu kami menangani, oh ini bukan Asian Games, ini SEA Games tahun 2011. Ya, saya juga sebagai koordinator untuk SEA Games itu koordinator medical center juga. Ya, jadi untuk SEA Games ya ini petugas lapangannya kan karena internasional itu kan harus keren tuh kelihatan ya, harus keren. Terus ini orang yang berstandby di pinggir lapangan, ini adalah sahabat saya, ya, Pak Askolani. Kalau melihat foto ini jadi saya sedih karena kita baru kehilangan teman saya ini, saya baru kehilangan beliau sebulan yang lalu karena COVID ya. Dia adalah perawat jantung, emergensi jantung. Jadi orang-orang yang kena serangan jantung tuh beliau bisa menanganinya. Beliau sudah meninggal dunia. Ini kami sering sama-sama kalau ada event olahraga. Nah, ini kembali ke sini ya. Tim di pinggir lapangan ini itu adalah tim yang memang sudah dilatih untuk menangani penyelamatan nyawa, basic life support. Ya, rata-rata mereka ini adalah perawat. Saya yang memimpin di sini ada dokter yang memimpin di sini, tapi saya di dalam, saya standby-nya di dalam. Ya, tapi ada dokter, asisten saya dokter di sini, dia tidak ada di sini, ya. Jadi satu dokter, satu perawat yang terlatih dan satu petugas tandu. Nah, ini petugas tandu. Ya, biasanya mereka-mereka yang bertugas di PMI. Ya, kalau Anda nanti mahasiswa, bolehlah mau menjadi sukarelawan ya untuk event olahraga ini. Nah, tugas mereka ini harus mampu menangani penanganan basic di lapangan. Di mana mereka harus menyelamatkan atau menangani pasien dengan pendekatan ABCDE ya. Nanti belajar sendiri ABCDE itu apa, yaitu penanganan penyelamatan nyawa berdasarkan pernapasannya, mulai dari aduk airway ya, atur airway, B itu breathing, C itu sirkulasi, D itu disability dan E exposure ya. Kemudian kita periksa juga saraf neurologinya ya, kalau dia terbentur atau tidak. Kita sudah periksa tulang-tulangnya, otot-ototnya ada yang patah dan keselio atau tidak ya. Nah, petugas inilah yang nanti di pinggir lapangan menentukan ini berat atau tidak pasiennya. Kalau pasiennya berat mesti dikirim ke rumah sakit ke medical center dulu. Kalau ringan ya sudah, silakan aja nanti kembali lagi ke lapangan bermain lagi ya. Nah, kenapa tim ini harus penting, adik-adik semua? Ya, karena ini ya, kita itu kalau dia memang terancam oksigenasinya, hipoksia ya, kekurangan oksigen yang berat, itu kalau tidak diselamatkan dalam waktu 10 menit, itu kemungkinan besarnya 99% mati. Meninggal pasiennya. Ya, makanya penanganan pertama itu pada kecelakaan itu sangat penting ya di pinggir lapangan itu ya. Nah, siapa saja yang bisa mengerjakan penanganan di pinggir lapangan? Semua orang.
Ya, semua orang, bukan hanya perawat. So, setiap orang harusnya bisa menangani kasus basic life support ini, ya, penanganan penyelamatan nyawa di pinggir lapangan, ya. Oke. Nah, kemudian setelah kalau dia agak berat, maka dibawalah ke medical center. Nah, medical center ini kita lakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, ya, dengan pemeriksaan advance. Advance itu berarti orangnya yang mengerjakan adalah dokter yang terlatih. Ya, karena ada tindakan-tindakan yang lebih canggih lagi. Ya, dia harus pasang selang, dia harus pasang infus, dia harus memperbaiki patah tulangnya, dia harus menangani patah lehernya, ya, dalam penanganan penyelamatan nyawa sederhana. Ya. Dan dia melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, ya. Kemudian dia harus melakukan penanganan yang lebih lengkap. Nah, kalau kasusnya ringan atau sedang, maaf tadi kalau ringan bisa balik, kalau sedang dia bisa dibalikkan lagi ke lapangan, ya, atau kembali pulang ke rumah. Tapi kalau berat, maka kita harus tentukan dia ini harus dibawa ke rumah sakit atau tidak. Ya, itu tugasnya level 2 tadi, ya, level yang di medical center. Nah, inilah algoritmanya, ya, bahwa setiap orang yang cedera olahraga itu ditentukan dulu terancam tidak nyawanya. Kalau hanya keselio ya tidak bakal mati. Tapi kalau kebentur kepalanya, ya, ketabrak motor, kalau kendaraannya terbolak-balik berguling-guling, nah itu kemungkinan bakal meninggal dunia. Nah, itu harus ditangani dulu di lapangan, terus dirujuk ke tempat medical center, baru dirujuk ke rumah sakit. Kalau tidak, ya cukup kita tangani cedera olahraganya saja yang nanti minggu depan mungkin akan saya latih kepada Anda, ya. Oke. Nah, kalau cedera saja, maka penanganan cedera olahraga itu paling banyak di muskuloskeletal, apa di tangan dan kaki gitu ya, paling banyak. Dan beberapa cedera kepala. Nah, bagaimana kita menanganinya? Ya, prinsip penanganan cedera itu adalah dengan metode RICE. Ya, RICE itu kita istirahatkan organ yang terkena cedera, ya, dia tidak boleh bergerak dan supaya dia tidak bergerak, maka kita bantu dengan tapping seperti ini. Nah, besok nanti saya demokan bagaimana cara memasang tapping pada pasien-pasien yang ototnya cedera, ya. Kemudian kita berikan juga es nanti, ya. Kita berikan es, atau kalau tidak es kita pasang pakai kloretil. Nah, kloretil. Nanti besok juga saya akan demokan bagaimana cara menyemprotkan kloretil yang benar. Ya, berapa jaraknya dan sampai kapan? Ya, berapa lama, ya. Kemudian kita pasang bebat, kompresi, dan diangkat tempat cedera ini dari tinggi jantungnya. Ya, jadi dia namanya elevasi. Nah, inilah penanganan cedera pada lapangan. Ya. Nah, setelah itu kita lihat kalau seandainya dia harus dirujuk ke rumah sakit, berarti pasien itu memang butuh tindakan lanjutan. Ya, biasa disuruh kalau kakinya patah, ya, atau putus tendonnya yang harus dijahit, atau cedera kepala berat, ya, yang harus dioperasi, biasanya kita kirim ke rumah sakit, ya. Nah, inilah manajemen sederhananya. Nah, lantas, ya, nanti akan saya ulang lagi nanti manajemen ini, ya. Nah, ini yang pengalaman kami dulu selama PON, ya. Dan ini pengalaman saya dulu selama SEA Games, ya, dan Asian Games, ya. Oke, ini mirip sama, ya, SEA Games, Asian Games mirip. Nah, lantas bagaimana kita harus tahu mengapa sih orang itu bisa cedera? Ya. Jadi cedera olahraga ini semakin lama semakin banyak sih kasusnya, ya. Kalau di luar negeri banyak, ya. Di Indonesia juga banyak sih sebenarnya sudah mulai, ya, karena banyak komunitas sepeda, komunitas lari, ya, di Kambang Iwak tuh banyak yang lari gitu, ya. Nah, kita harus tahu mengapa orang itu bisa kena cedera. Ya, mengapa orang itu bisa kena cedera pada saat berolahraga? Ya. Paling tidak ada 2 faktor, ya, yang terbagi menjadi 9 komponen yang menyebabkan orang itu bisa cedera.
Yang pertama yaitu kemampuan fisiknya. Yang kedua kemampuan tekniknya. Beda ya fisik sama tekniknya ya. Contohnya begini, kalau saya, umur saya 50 tahun, hampir ya 47 tahun, 48. Secara fisik mungkin saya lebih lemah dari Muhammad Fajar Ramadan yang umurnya masih 20 tahun secara fisik. Tapi kalau bermain bulu tangkis, mungkin enggak Fajar itu bisa menang dengan saya atau saya bisa menang dengan Fajar? Bisa. Ya enggak? Kalau saya main bulu tangkis bisa. Kenapa? Karena saya dulu mantan atlet bulu tangkis. Sedangkan Fajar bukan. Jadi secara fisik mungkin Fajar kuat dari saya, tapi kemampuan teknik saya dalam bermain bulu tangkis saya bisa lebih hebat gitu. Karena kemampuan teknik saya, ya. Nah, itulah perbedaan kemampuan fisik dan kemampuan teknik. Yang ketiga, faktor orang bisa kena cedera itu karena struktur tubuhnya. Ya, struktur tubuhnya yang menyebabkan dia bisa risiko cedera. Dan yang keempat, status psikologisnya. Ya, kondisi psikologisnya bisa menyebabkan dia mudah terkena cedera. Kemudian, komponen kedua adalah kondisi eksternal, di mana lingkungan bisa menyebabkan orang itu mudah terkena cedera. Alat juga bisa, protektor juga bisa. Ya, alat itu maksudnya alat olahraga ya. Misalnya sepeda itu alatnya, protektornya helm. Nah, helm itu juga justru bisa berpengaruh menyebabkan atau mencegah atau bisa menyebabkan cedera. Kemudian ada faktor orang lain dan intensitas pertandingan ya kalau ada pertandingan ya. Oke. Nah, adik-adik semua ya. Faktor pertama yang bisa menyebabkan cedera itu apa? Yaitu kelelahan. Ya. Orang yang lelah itu konsentrasinya terganggu, sudah turun. Kalau konsentrasinya turun, dia akan mudah melakukan kesalahan. Dia akan mudah melakukan kesalahan, ya, dia akan terkena cedera. Ya. Dulu saya pernah meneliti, ya, dimuat di jurnal, di majalah, ternyata sekitar 2/3 kejadian cedera pada pertandingan sepak bola itu justru terjadi pada babak kedua. Pada saat orang itu mau bertanding akhir, ya. Kenapa? Karena pada saat dia lelah. Gitu. Nah, itu faktor pertama. Jadi, untuk tidak mudah tercedera, ya jangan terlalu diporsir bertanding ya, berolahraganya. Yang kedua, teknik. Nah, ya. Anda yang belum begitu paham dalam satu pertandingan olahraga, jangan terlalu bernafsu. Ya. Nanti Anda melakukan gerakan-gerakan yang salah. Ya, justru berakibat fatal. Ya. Contohnya di foto ini. Orang ini larinya tekniknya salah. Apa terjadi dengan kakinya? Ya, fatal. Karena dia teknik berhentinya salah gitu. Maka jangan sembarangan ya soal teknik berolahraga itu. Atau mengangkat barbel yang salah, ya, itu bisa menyebabkan cedera, ya. Sehingga kalau nanti Anda jadi petugas kesehatan, maka Anda harus lebih hati-hati pada kelompok amatir dibandingkan kelompok profesional. Profesional itu, wah, justru lebih canggih mereka. Mereka sudah tahu teknik-tekniknya dan mereka bisa menghindari risiko cedera, ya. Nah, berikutnya adalah tekanan emosi ya. Tentu saja kalau orang yang mudah emosi, konsentrasinya terganggu, gerakannya salah, mudah terjadi cedera, ya. Kemudian juga postur, komposisi anatomi tubuh. Nah, ya. Jadi ada satu pertandingan, ada satu kegiatan-kegiatan olahraga yang gerakannya monoton. Ya, monoton sehingga banyak mengalami cedera, sehingga banyak sekali istilah-istilah cedera itu berdasarkan gerakan olahraganya. Ada yang disebut dengan tennis elbow.
Tenis elbow itu ada cedera pada siku karena orangnya sering terlalu banyak main tenis dengan gerakan yang salah. Ada istilahnya golfer elbow, ya, cedera di siku juga, di mana orang itu sering terbiasa main golf tapi gerakannya salah. Ada juga yang disebut dengan plantar runner. Plantar runner itu adalah orang-orang yang tapak kakinya nyeri kalau dia berjalan. Karena sudah berjalan jauh, tapi gerakan berjalannya salah. Ya, nah ini cedera-cedera yang sering terjadi karena memang sering dipakai, ya, berulang-ulang dia, ya, gerakannya berulang-ulang. Oke. Kemudian cedera juga bisa terjadi kalau lingkungannya ekstrim, ya, dehidrasi, heat stroke, ya, lecet, ya, kalau kamu lihat seperti itu. Atau dia cedera bisa karena pakai alat yang salah, contohnya sepatu. Nah, ya. Dok, sepatu apa sih yang cocok untuk lari, Dok? Nah, ya, jadi untuk sepatu yang bagus untuk lari, sepatunya kayak di gambar ini. Ya. Sepatunya pakai tali supaya tidak terlalu ketat, bantalannya tebal, dan ada lekukan di bagian tengah. Ini sepatu yang bagus untuk lari atau jogging atau jalan, ya. Artinya kalau alatnya tidak pas, protektornya tidak bagus, tentu bisa menyebabkan dia mengalami cedera. Kemudian oponen. Nah, ya, ini oponen lah. Oponen itu berarti dalam pertandingan sepak bola misalnya, ya, itu ada yang musuhnya sering bermain kasar. Itu tentu pastilah menimbulkan cedera, ya. Sehingga saya pernah meneliti pada satu pertandingan sepak bola, ternyata cedera itu paling banyak terjadi pada penyerang. Nah, karena memang penyerang ini sering diincar oleh lawannya, ya. Penyerang sering diincar oleh lawannya. Nah, intensitas kompetisi juga, ya. Ini kalau ada pertandingan, ya, justru cedera itu paling sering terjadi pada babak final, ya, menjelang-jelang babak final itu paling banyak terjadi cedera, ya. Nah, lokasinya tergantung jenis olahraganya, ya. Kalau misalnya sepak bola itu lebih banyak di kaki, ya. Kalau dia bulu tangkis lebih banyak di gelang bahu di sini, ya, di ankle. Kalau biasa sepeda lebih banyak di tempat duduknya, sadelnya, ya, tempat duduk. Atau cedera kepala sepeda paling banyak karena sering jatuh, ya. Jadi lokasi tergantung jenis olahraga yang ditekuni oleh orang itu. Nah, ya, ini kalau pencak silat pastilah, ya, paling banyak kepala karena saling jotos kepala dia, ya, tungkai dan lengan, ya. Ya. Nah, mungkin ini tidak perlu saya bahas, ya. Artinya memang pada satu event olahraga, kadang-kadang atlet itu suka lupa diri. Ya, suka lupa diri karena dia mau mendapatkan medali emas, dia tidak peduli dengan kondisinya. Pokoknya saya harus kejar. Pada saat itu dia sudah cedera dan tidak boleh lagi lanjut. Tapi karena dia pengen dapat medali emas, kadang-kadang dia nafsu, ya, untuk mengejar prestasi itu. Kapan lagi? Karena belum tentu 4 tahun lagi ketemu PON, 4 tahun lagi ketemu SEA Games dan ketemu Asian Games. Nah, itu seringkali kita harus bisa memahami, ya, mengerti, ya, bahwa memang prestasi atlet itu, ya, kalau dia event olahraga yang prestasi memang sangat ditunggu sama dia, ya. Dia nekat mati bela lagi jadi, Dok. Ya, jangankan cedera sama ini, ya, seperti itu, ya. Tapi kalau dia olahraganya olahraga masyarakat, ya biasa aja lah, artinya langsung istirahat, ya, apalagi yang mau dikejar gitu kan, tidak boleh, ya. Jadi begitu dia cedera langsung beristirahat, ya. Nah, adik-adik, mungkin itulah pengantar, ya, bagaimana kita melakukan manajemen pada cedera. Kemudian saya akan memberikan satu kondisi kita melakukan di lapangan. Ini saya loh kok ini, nah, ya. Saya berikan untuk adik-adik
di PK2 ya, adik-adik mahasiswa saya BEM itu saya latih dan tidak salah saya kasih kepada Anda ya. Bagaimana sih kalau kami Dok ditunjuk sebagai petugas kesehatan di lapangan ya, baik atau mengawasi orang yang lagi senam ya di taman begitu ya. Atau pada saat kita olahraga pagi tiba-tiba ada orang yang mengalami berbagai gangguan ya. Nah, yang pertama, misalnya kalau kalian sedang berolahraga, kalian mendapati ada orang yang pingsan di sebelah kalian. Tadi kan saya bilang, petugas orang yang di lapangan itu sangat penting kan? 10 menit saja kalau kasus gawat, pastinya bisa meninggal tidak ditolong. Ya. Nah, bagaimana sih kalau dia mengalami, ada orang di sebelah kalian itu mengalami pingsan? Ya, nah, apa yang harus kalian lakukan? Jadi pingsan itu apa, adik-adik? Pingsan itu adalah penurunan kesadaran. Hilang juga ya? Ya dok, screen share-nya masih belum dok. Oh, kenapa ya? Nah, ada. Sudah ya, ada? dok, sudah muncul dok. Oke ya. Jadi pingsan itu apa? Nah, ya. Pingsan itu adalah suatu penurunan kesadaran akibat gangguan metabolisme di otak kita. Ya. Di mana level pingsan itu secara sederhana bisa dibagi 4. Ya, level bukan level pingsan, level kesadaran. Pertama alert, berarti orang itu benar-benar sadar, kayak saya, kayak kalian saat ini. Kalian alert itu namanya. Ya, sadar sepenuhnya. Terus dia pingsan. Nah, pingsan itu ada 3 level. Levelnya pertama dia pingsan, tapi begitu dia dipanggil, dia bangun. Dipanggil aja, Pak, bangun Pak, atau ditepuk-tepuk dikit, Pak, bangun Pak. Ah, bangun dia. Nah, itu levelnya verbal namanya. Itu level pingsan yang ringan. Ya. Nah, apa bedanya kalau dia ngantuk? Tadi kan orangnya tidur juga kan, ngantuk tuh kan? Apa membedakan orang pingsan dengan orang ngantuk? Orang yang ngantuk, pada saat kita bangunkan, kita ajak ngobrol, dia ngobrol. Gitu. Ya, sadar dia langsung kan? Tapi kalau orang yang pingsan karena masalah di otaknya tadi, begitu dia bangun, hahaha. Kenapa Pak? Ada apa Pak? Kenapa Bapak jatuh? Dia bingung. Kenapa ya? Aku udah tahu. Nah, itu berarti dia pingsan. Ya, berarti ada masalah. Kemudian level yang lebih berat itu pain. Pain baru bangun. Jadi artinya dia dipanggil-panggil dia tidak bisa bangun. Akhirnya dicubit-cubit baru bangun dia. Nah, itu lebih berat lagi. Ya, artinya dia harus disakiti dulu baru dia bangun. Itu namanya level pain. Itu penurunan pingsan yang lebih berat. Dan yang paling berat kalau pingsan tidak bisa bangun. Ya, meskipun ditusuk jarumnya, dicubit-cubit ternyata tidak bisa bangun. Nah, itu sudah hampir jatuh kepada koma, ya, pada koma. Itu makanya harus lebih berbahaya dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk bisa menolong orang pingsan, kalian harus tahu dulu mengapa dia bisa jadi pingsan. Pertama, orang pingsan itu kan tadi saya bilang ada masalah di otaknya, sehingga kesadarannya menurun. Ya. Oleh karena itu, kalian harus bisa bedakan apakah memang dia pingsan karena otaknya terganggu. Misalnya apa? Otaknya kebentur. Ya. Tabrakan, terbentur di aspal otaknya, kepalanya. Nabrak kepalanya, ditimpa benda berat kepalanya. Itu berarti pingsan pasti berbahaya, ya. Ada benturan yang menyebabkan trauma di kepala. Harus kita cari tanda-tanda luka dan benturannya, di mana dan separah apa. Atau memang dia pingsan karena gangguan otak, karena memang ada masalah di otak. Contohnya apa? Orang yang epilepsi, ayan. Ya, habis kejang dia pingsan. Ya, nanti bangun lagi. Nah, itu memang sudah gangguan dari sanonya, ya. Atau memang dia radang otak, ya. Otaknya terganggu, memang ada infeksi di otak. Tapi biasanya tidak olahraga dia kalau sudah radang otak, ya. Atau orang yang tiba-tiba stroke. Ya, dia lagi orang tua lagi olahraga, tahu-tahu dia terkena stroke, dia pingsan, ya. Ya, atau stroke karena sakit, ya. Atau stroke karena kepanasan. Nah, ini paling banyak, ya.
cukup banyak kejadiannya, bukan paling banyak, cukup banyak kejadian dia stroke karena kepanasan. Ya. Nah itu kan masalah primer di otak, di kepala. Ada juga pingsan karena sekunder, jadi bukan masalahnya di otak, tapi gangguan di tempat lain. Misalnya apa? Dia terkena luka tusuk, ya, atau ditodong, ditujah orang, dilukai orang, berdarah banyak, pingsan dia bisa. Atau dia pingsan karena kena serangan jantung, bisa juga, ya. Atau patah tulang belakangnya karena kecelakaan dia pingsan juga bisa. Atau dia pingsan karena alergi obat, itu pingsan karena sekunder. Atau dia pingsan karena kekurangan cairan, bisa juga, ya. Jadi kalian harus tahu. Nah, yang paling banyak terjadi adalah pingsan karena upacara. Nah, ya. Siapa? Ayo, ngaku saja. Siapa yang sering pingsan pada saat disuruh upacara? Ya, itu yang kita sebut dengan heat syncope. Ya, dia upacara berdiri lama pingsan, ya itu namanya heat syncope. Atau memang dia pernah ada sakit ma yang parah, ya. Sering dia pingsan, orang sakit ma tuh wah emaknya kumat pingsan, ya. Sembelit dia pingsan, ya. Itu juga bisa orang yang sembelit, ya, yang tidak BAB lama itu juga bisa pingsan. Nah, hal-hal ini yang bisa menyebabkan orang itu jatuh pingsan. Lantas apa yang harus saya lakukan kalau ketemu pasien pingsan di sebelah saya? Maka pertama amankanlah penolong. Jadi kalian dulu aman. Maksudnya begini, amankan penolong. Misalnya ada pertandingan balap motor, kebut-kebutan di jalan. Terus ada kecelakaan, dia kecelakaan di arena, ya, di arena kebut-kebutan itu. Kecelakaan, pingsan dia. Kamu jangan nekat maju, berarti kamu sama saja siap-siap bunuh diri kan? Karena kendaraannya lagi ngebut semua. Akhirnya amankan diri saya. Ya, kalau situasinya tidak aman, jangan tolong. Jangan sampai kalian itu terkena korban berikutnya. Ya, itu prinsip pertama. Untuk menolong orang, kamu harus aman dulu, gitu. Kemudian amankan penderita. Jadi pindahkan dia tadi ke tempat yang lebih nyaman, lebih sejuk. Misalnya dia upacara. Upacara tadi pindahkan ke bawah pohon. Ya, bawah pohon. Terus dia harus dapat oksigen yang banyak. Jadi hindari kerumunan, usir tuh semua yang nonton-nonton. Jangan nonton ya. Kita harus dapat sirkulasi udara yang bagus. Nah, bila perlu kalau ada oksigen, ya oksigennya itu, maka kita pakai oksigen. Ya. Wito, kita oksigen kita ada toh Wito, masih ada ya? Wan. Arwan, nanti ya kita demokan ya bagaimana cara memasang oksigen yang benar ya. Kemudian, nah begitu kita sudah amankan pasiennya, maka kita atasi pingsannya dengan stimulasi dulu. Tadi dipanggil, Pak, Pak bangun Pak, atau dikasih bau-bauan, ya minyak wangi, minyak angin ya. Atau dicubit, tidak apa-apa, dicubit asal jangan pakai benda tajam ya nyubitnya ya, jangan pakai kuku ya, jangan pakai benda tajam. Jadi nanti luka ya. Cubit aja di daerah-daerah yang sensitif terhadap nyeri, bisa di bahu sini ya. Atau pakai pena. Kalian pakai pena, tekan kukunya. Itu bisa membangunkan orang pingsan ya. Nah, kemudian kalau dia yakin karena dia kepanasan, maka disuruh minum. Ya, kalau ada memang air es di tempat P3K-nya, kasih tempelkan air es di daerah ketiak, leher, ya. Atau beri minum, ya, yang manis, ya, bila sudah sadar. Nah, kalau sudah membaik, segera kirim ke klinik. Nah, tapi kalau ada perdarahan, trauma, kejang, stroke yang memang sudah kita tahu dia berat, kita bangunkan, tidak bangun-bangun, itu harus segera dikirim ke rumah sakit ya, karena itu berarti ada sesuatu yang parah. Nah, inilah penanganan pingsan sederhana. Bagaimana kalau ada orang perdarahan, mimisan hidungnya? Nah, perdarahan di hidung itu ya, mimisan itu memang karena ada pembuluh darah yang pecah di depan hidung ini, namanya Hasselbalch. Ya, biasanya pada suasana panas ada pembuluh darah di hidung ini yang lebar, begitu dia bersin atau dia kuek-kuek hidungnya,
luka, lecet, berdarah gitu ya. Nah, itu jadilah dia mimisan ya atau epistaksis. Bagaimana sih menangani kalau dia mimisan? Ya, kalau bisa dikasih kain, ditutup ya, dikasih kapas, ditutup dengan kapas. Atau dikompres es hidungnya, dikasih es yang dingin ya, supaya pembuluh darah yang melebar tadi menyempit lagi ya, supaya dia menyempit dan hilang pendarahannya. Lihat apakah darah itu keluar dari depan saja atau masuk ke mulut dan keluar dari mulut. Nah, itu berarti sumber pendarahannya di belakang. Ya. Kalau di depan saja mimisannya, jadi keluar darah dari hidung saja, tidak sampai ke mulut, maka ya istirahat saja dulu, dikasih kompres es tadi atau dikasih kasa tadi. Tapi kalau berdarah terus baru dikirim ke rumah sakit, ke klinik. Tapi kalau darahnya banyak keluar dari mulut, berarti dia bagian belakang itu lebih berbahaya. Itu harus segera dikirim ke rumah sakit karena itu namanya epistaksis posterior. Artinya pembuluh darah besar di belakang itu ikut robek juga, ikut pecah juga. Ya, itu harus segera ditolong. Kalau tidak, pasiennya bisa meninggal dunia. Ya, jadi harus harus dikirim ke rumah sakit. Nah, adik-adik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Bagaimana kita menangani prinsip-prinsip penanganan cedera dulu ya. Nanti saya demokan bagaimana caranya ya melalui skill ya video ya, nanti bisa ditonton pada sesi berikutnya ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari adik-adik semua, silakan. Dokter, Silakan Fajar ya. perkenalkan dokter, saya Fajar dari kelas IPO. Mau tanya dokter, tadi kan dokter jelasin mengenai stroke panas. Ini tuh stroke panas tuh maksudnya gimana dokter ya? Jadi gini, ada yang orangnya itu pada saat upacara di suasana panas ya, dia pingsan sebentar. Pingsan, nanti dia bangun setelah kita taruh di pohon bangun. Nah, itu namanya heat syncope. Syncope tuh pingsan sebentar, hilang sebentar. Ya, dia syncope. Nah, itu enggak apa-apa, itu aman ya. Biasanya itu karena vagal refleks saja karena cuaca yang panas. Yang heat stroke itu adalah biasanya pada kasus olahraga ekstrim pada. Misalnya pada kasus paling banyak itu pada kasus olahraga triathlon, maraton, di mana dia sudah berolahraga pada cuaca yang panas dalam keadaan dehidrasi berat. Keringatnya banyak, ya triathlon udah capek banget. Nah, itu selain dia terkena panas, dia sudah kekurangan cairan. Nah, pada saat itu dia pingsannya bukan hanya sekedar pingsan, kadang-kadang sampai kejang. Ya, terus dia dibangunkan, tidak bangun-bangun, dikasih rangsangan nyeri, tidak bangun-bangun, dikasih oksigen, tidak bangun-bangun. Nah, itulah masuk kategori jangan-jangan ini sudah heat stroke. Heat stroke itu berarti otaknya sudah rusak. Nah, itu harus segera dikirim ke ICU, ya, ke rumah sakit. Itu namanya heat stroke. Tapi kalau yang kayak pingsan biasa, bangun, itu bukan heat stroke. Itu namanya heat syncope. Ya, syncope itu berarti kehilangan kesadaran sebentar, kayak fainting gitu ya. Hilang sebentar, bangun lagi, itu namanya heat syncope. Nah, kalau itu cukup istirahat aja. Istirahat, kayak tadi tempatkan di tempat teduh, ya, kemudian kasih minum yang hangat dan dikipasin. Ya, seperti itu, Fajar. Ada lagi? Terima kasih. Sama-sama. Dokter, ada bibi aku dokter yang kena stroke, tapi cuma tangan sebelahnya aja gitu yang kena. Itu kenapa bisa terjadi dan juga cara penyembuhannya gimana dokter? Baik. Nah, makanya yang namanya stroke itu adalah kerusakan otak. Ya, macam-macam penyebabnya. Tadi saya bilang panas. Nah, yang stroke yang biasa ibu nenek-nenek kita, kakek kita itu stroke memang pembuluh darah otaknya buntu. Terganggu sehingga aliran darah di otak nggak nyampe ke sel saraf otaknya. Nah, yang terjadi adalah rusak otaknya secara permanen. Nah, makanya biasanya gejalanya lama, ya penyakitnya nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang kita khawatirkan kalau stroke itu seperti itu. Kalau otak itu sudah rusak permanen, itu biasanya sulit sembuh, ya orang yang terkena stroke. Makanya
berdoa saja kita jangan sampai kena itu. Ya, kalau sekali kena biasanya sulit sembuhnya. Ya, oke. Ada lagi adik-adik? Izin bertanya, Dok. Izin bertanya, Dok. Ya, Hipo dulu, Hipo, silakan. Mutiara, Raffi, Ramadina, silakan. Dari mana ya? Ya, Dok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Raffi Ramadina dari kelas HIPO, asal Universitas Almata, Yogyakarta, Dok. Oh ya, silakan. Ya, ingin bertanya, Dok. Tadi kan diterangkan bahwa cara mengatasi mimisan itu ditampung dengan kasa atau kain. Nah, sementara yang banyak saya temui di sini itu ditampung memakai daun sirih. Nah, Oh, ya. apakah hal itu dianjurkan ya, Dok? Oke. Ya, terima kasih. Ya. Oke, jadi itu memang masing-masing ada pendekatan tradisional gitu ya, ada pendekatan tradisional. Ada yang bilang daun sirih ya, ada yang bilang yang lain lagi itu apa ya? Pakai paselin ya, paselin dia taruh aja. Jadi prinsipnya adalah pembuluh darah itu kan pecah, makanya darahnya keluar dari hidung. Ada pembuluh darah di sini di dalam hidung kita ini, pecah, darahnya keluar dari hidung. Nah, prinsipnya kita harus melakukan upaya supaya pembuluh darahnya tadi, pendarahan tadi berhenti. Coba Anda bayangkan kalau Anda luka. Apa yang Anda lakukan? Ya kan, Anda kasih kasa. Ya. Jadi, kalau dari aspek kita medis, ya, yang kita pakai yang standar itu ditutup pakai kain kasa atau pakai paselin album tadi. Kayak paselin tahu ya, yang kayak salep ya. Ditaruh di sini supaya pembuluh darahnya tuh ditutupi sama salepnya itu. Nah, bagaimana dengan sirih? Sebenarnya saya tidak bisa banyak komentar karena itu kan termasuk pengobatan tradisional. Tapi saya pernah baca bahwa sirih itu dia mengandung zat yang bisa menutup luka pembuluh darah itu katanya. Gitu. Nah, kalau memang itu benar, berarti bagus, enggak apa-apa dikasih sirih juga enggak apa-apa. Tapi kan kalau sirih kan nggak gampang kalau kalian di jalan. Gimana kan gitu kan? Nah, makanya kalau di jalan, maka tutup aja dengan kain kasah atau kain kalian atau kain apapun ya yang asal bersih. Kemudian yang penting pembuluh darah tadi kan melebar tuh kalau dia terkena panas ya. Maka kita dinginkan pembuluh darah tadi supaya dia menciut. Sehingga pendarahannya berhenti pakai es. Ya, kalau tidak ada itu kita pakai ini, pakai kain kasah, pakai kain apapun, terus kita tempelkan es supaya dingin. Nah, dia akan berhenti sendiri karena efek pendinginan tadi. Ya, namanya istilah kita namanya vasokonstriksi. Jadi pembuluh darahnya menyempit begitu karena dingin. Ya, oke. Demikian juga tadi kalau cedera, bengkak, ya biasa kalau dia keselio di jalan, tempelkan es dulu supaya bengkaknya berkurang. Gitu ya. Jadi kasih es saja. Ya, seperti itu. Baru nanti dibawa ke dokter atau ke pertolongan berikutnya, ya. Oke. Ya. Terus siapa lagi lanjut? Mutiara ya, makasih. Permisi, Dok. Ya. Ya, Robi, silakan Robi. Ya, izin dokter mau nanya. Saya Robi dari Universitas Muhammadiyah Palembang, kelas IPU. Nah, berdasarkan ada pengalaman loh ya, baru-baru ini di depan rumah tuh ada kecelakaan. Terus, kecelakaan dok. Nah, gejala seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu seperti gejalanya sesak napas dok. Nah, untuk mengetahui penyebab dia sesak napas itu bagaimana dok? Dan bagaimana tata laksana yang tepat? Oke, baik. Jadi begini, kalau dia sebenarnya kan kita lihat dulu ya, apakah memang dia sebelumnya sudah ada penyakit sesak napas atau tidak gitu ya. Nah, sekarang misalnya tidak ada penyakit sama sekali sebelum kejadian kecelakaan. Ya. Tiba-tiba dia kecelakaan, terus kamu lihat dia sesak napas. Berarti kecelakaannya tadi sudah mengganggu sistem pernapasan dia. Ya, mengganggu sistem pernapasan dia. Tapi kita harus yakinkan dulu bahwa memang tidak ada kelainan pernapasan dia pada saat sebelum kecelakaan. Nah, kalau dia gara-gara kecelakaan dia sesak napas, maka kalian harus berpikir ini kalau nggak saluran napasnya yang saya sebut airway tadi, atau dinding dadanya terganggu, bagian dari dadanya, toraknya ini terganggu, ya, yang disebut dengan breathing.
Nah, sebenarnya untuk mengetahuinya kita harus periksa. Kita harus dengar gitu ya. Dengar terus dia lihat bernapasnya itu seperti apa. Dia barengan seperti ini atau enggak? Dia ada yang begini wah ini sebelah. Oh, berarti ada sesuatu yang di dalamnya ini, bisa ada perdarahan di dalam, bisa ada udara liar di dalam situ ya yang masuk tembus dia dari luar, bisa ada luka tusuk di situ ya. Bisa dia terkena benda tajam yang kecil ya, menusuk, ada bocor masuk ke dalam situ, itu bisa menimbulkan sesak napas, namanya pneumotoraks ya. Atau memang perdarahan banyak menyebabkan sulit dia bernapas, itu namanya hemotoraks. Nah, memang harus diperiksa dulu secara klinis gitu ya, secara oleh dokter yang kompeten. Baru kita tahu kenapa bisa sesak napas. Ya, Robi ya. Oke. Terus dok, untuk ininya dok, sesak napasnya Setiap orang sesak napas, pertolongannya cuma satu, oksigen. Ya, dikasih oksigen. Segera dikasih oksigen. Kalau tidak ada oksigen, berarti kan harus segera kirim ke rumah sakit untuk dapat oksigen. Ya, makanya oksigen. Jadi apapun kondisinya, kalau dia sesak napas harus dapat bantuan oksigen. Dok, tidak mungkin dok di lapangan oksigen, berarti jangan ditunda, jangan disuruh pulang dia disuruh ke rumah sakit untuk dapat oksigen. Ya, apapun walaupun dia belum kelihatan lukanya tadi kan, tidak kelihatan apa-apa, mungkin bisa aja terjadi perdarahan di dalam. Ya, yang kita tidak tahu ya, mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai terlambat ya. Oke. Ya, Robi. Ada lagi adik-adik? Terima kasih dokter. Sama-sama. Izin Ya, Nur Sakinah, silakan Nur. Inaya ya. Ya, asal dari Hippocrates, asalnya dari UNJ. Saya ingin bertanya mengenai cedera. Apakah cedera dalam berolahraga itu dapat mengalami kematian, dok? Jika iya, faktor yang menyebabkan hal tersebut itu apa ya? Terima kasih. Betul. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi apapun namanya, cedera itu, namanya trauma itu ada risiko kematian. Baik itu olahraga maupun kecelakaan lalu lintas. Ya. Pada kasus olahraga, banyak kematian terjadi pada olahraga ekstrim. Ya, Nur ya. Olahraga ekstrim itu misalnya panjat tebing, ya, dia jatuh, ya pasti risiko kematiannya tinggi. Ya. Atau rata-rata benturan pada kepala. Ya, main sepeda jatuh, bertinju, dipukul kepalanya berkali-kali, jatuh. Pingsan dia ya. Jadi kematian itu paling banyak untuk olahraga tuh karena pada cedera kepala. Ya. Kemudian yang paling banyak juga olahraga yang banyak menyebabkan kematian adalah benturan di perut. Ya, jadi dia main sepak bola, tuk kena siku perutnya. Ya. Ternyata yang terkena benturan siku tadi di siku ya sama temennya, sama musuhnya kena bagian hati ya. Jadi kayak di sini dia ditusuk di sini dipukul di sini. Jeglek ya. Itu bagian hati. Bagian hati itu kalau dipukul bisa ada perdarahan yang merembes. Nah, jadi kalau artinya begini, kalau ada orang yang terkena benturan di kepala, benturan di perut, ya, itu kalau nanti dia cedera, dia sekuk jadi sakit, gak enak, maka dimonitor terus. Ya, dimonitor, dikasih tahu pada dia. Nanti biasanya kalau ada perdarahan yang tersembunyi itu, orangnya lemes, ngantuk lama-lama. Nah, itu yang hati-hati. Kadang-kadang ketipu. Ini ngantuknya karena capek olahraga, apa ngantuknya karena perdarahan. Ya, saya dulu waktu saya sekolah di UI, SPKO, kami bertanding sepak bola. Waktu itu bukan pertandingan kami ya, pertandingan sebelum kami. Saya sesi 2 bertandingnya. Jadi pertandingannya jam 6.30 sampai jam 8, saya mulai pertanding jam 8. Nah, ada kejadian pada pertandingan jam 6.30. Ada kesebelasan dari yang itu bertanding, ternyata kebentur perutnya. Terus sudah,
ternyata baru terkabar sorenya dia dioperasi. Kenapa? Karena benturan di perutnya tadi menyebabkan pendarahan di dalam perutnya yang tidak ketahuan. Nah, oleh karena itu, kalau ada benturan-benturan seperti itu, kasih tahu sama orangnya bahwa hati-hati ya, lihat ada enggak lebam-lebam di dalam itu. Ya, terus ditekan di daerah perut. Nyeri enggak dia? Kalau dia nyeri di daerah perut, maka lebih baik periksa ke rumah sakit. Ya, nanti kan bisa di ronsen apa ada pendarahan di dalam perutnya atau tidak. Ya, jadi yang paling banyak kematian itu adalah cedera di kepala sama di perut. Kalau di dada bisa juga, tapi langsung kelihatan kan kalau dia sesak napas kan langsung kelihatan kan, langsung dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau yang patah, fraktur pada olahraga itu biasanya jarang menimbulkan kematian. Ya, kalau kakinya patah, keselio, itu paling ya cacat aja. Jadi artinya dia bisa bengkok, sengklek gitu kan. Itu jarang menimbulkan kematian. Yang kematian itu adalah di kepala, perut, itu yang paling banyak. Ya. Oke, nah ya, masih ya. Ada lagi? Terima kasih, Dok. Sama-sama. Dokter izin bertanya. Ya, Shirley, silakan. Ya, dokter. Jadi tadi kan Shirley dari mana, Shirley? Ya, Shirley dari FK Unsri, dokter. Oh ya, silakan. Ya. Jadi tadi kan dokter sampaikan kalau ada beberapa kondisi yang kayak sakit mah kayak gitu bisa menyebabkan pingsan ya, Dok. Ya, betul. Untuk terkait hal tersebut, apakah pingsan yang disebabkan itu karena penyakit mah nyodok kronis atau ada gangguan lain tuh, Dok, selain dari. Oke. Ya, baik. Jadi yang bikin pingsannya itu yang kita sebut dengan pagal ya, refleks pagal. Jadi mungkin kalau ada adik yang latar belakang kesehatan paham ya bahwa sistem saraf kita yang otonom itu ada dua, namanya simpatis dan parasimpatis ya. Jadi yang pagal itu adalah parasimpatis. Nah, ternyata usus kita ini diatur juga oleh pagal tadi. Ya. Singkatnya, orang yang terganggu bagian lambung dan ususnya ya itu sangat mudah mengalami refleks pagal. Ya. Refleks pagal itu dampaknya adalah nanti di bagian darahnya atau di pembuluh darahnya akan terjadi pelebaran dan perlambatan gerakan jantung. Nah, perlambatan gerakan jantung inilah menyebabkan tekanan darah naik ke otak menurun. Akhirnya kalau tekanan darah naik ke otak menurun, otaknya kekurangan darah, kekurangan oksigen, dia pingsan. Itu yang kita khawatirkan pada orang-orang yang sakit mah kronis, ya. Oke ya, makanya dia sering pingsan. Ya. Tiba-tiba pingsan. Saya sering kejadian tuh dapat ya lagi habis makan pindang, teman-teman tuh pernah tuh anak buah saya ya di klinik Unsri habis makan pindang muntah sekali pingsan dia. Pingsan 2 hari tuh bawa ke ICU. Nah, gitu karena memang ternyata ada mah kronis gitu ya. Oke, ya. Ya. Silakan. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Itu Nopanggi angkat tangan. Enggak ya? Baik, kalau tidak ada, ya saya pikir mungkin itu saja yang bisa saya kasih kepada Anda semua ya. Untuk pengenalan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pada sesi cedera olahraga ini dengan demo. Ya, nanti kami akan buatkan videonya, nanti akan kami tunjukin ya cara menangani beberapa problema cedera olahraga. Jadi saya akan kasih cara apa namanya menolong di lapangan gitu ya, cara menolong bagaimana keselio di kaki ya, bagaimana di lutut dan sebagainya ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada sesi praktikum demonya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, dok.